Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi sebagai tempat untuk kita mencari rezeki. Alhamdulillah, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang datang kepada kalian, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari antum tidur sampai bangun, dari bangun sampai tidur lagi, maka itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah tegaskan lagi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian ingin menghitung nikmatku, wallahi, demi Allah, tidak ada yang sanggup untuk menghitung nikmatku. Kalaupun seandainya air laut dijadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah, maka air laut itu akan habis. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita dituntut untuk apa? Di ayat yang lain lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebaliknya, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa mengikuti jalannya beliau sampai yaumul akhir. Anak-anak soleh yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitab Bukharinya, beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi berilmu dulu, baru berucap dan beramal. Dan malam ini insyaallah kita akan membahas sedikit, ya. Dan antum udah tahu temanya. Kita mempelajari kesalahan itu bukan berarti kita mengamalkan kesalahan itu. Agar apa? Agar kita menghindari kesalahan itu. Sebagaimana orang mempelajari tauhid agar dia bisa mengenal syirik. Begitupun juga orang mempelajari sunnah, dia juga akan tahu tentang bid'ah. Nah, di malam ini kita akan membahas salah satu judul yang tadi sudah disebutkan. Dan sebelum ana memasuki judul ini, ana akan memberikan nasihat kepada antum semuanya. Salah satu faedah
yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Jayas kemarin pas lagi kita kajian di bukan kajian, kita lagi belajar di Alul dan 1 itu, seorang semakin lama dia membaca Al-Quran, artinya dia jarang membaca Al-Quran, setiap hari dia tidak pernah buka Al-Quran, maka apa yang terjadi? Bacaannya itu akan menurun. Bacaan Al-Quran itu akan menurun. Begitupun orang setiap hari dia membaca Al-Quran, setiap hari dia murojaah, maka semakin bagus bacaannya. Ini nasihat yang sangat bagus dari Syekh Khalid itu buat kita sebagai guru. Dan ini yang saya sampaikan ke antum juga. Jadi antum biar bacaan antum bagus, sering latihan. Antum bisa latihan dengan cermin. Antum bisa lihat cermin atau ditempel di Quran antum sambil lihat bagaimana bacaan antum, lisan antum. Itu sangat pengaruh. Dan belum menyampaikan, sering dengarkan juga di antaranya Syekh Al-Hudhaifi, Al-Khusari, dan antum udah tahu kori-kori itu. Nah, ini nasihat buat ana dan antum semua yang hadir agar kita terus membaca, menghafal, dan yang paling penting dari membaca dan menghafal adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu. Ini poin yang paling utama, bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang kita bisa baca. Seperti itu anak-anak soleh. Kita akan memasuki pembahasannya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-lahnu fi tilawatil Quran. Mengetahui bentuk kesalahan dalam membaca Al-Quran merupakan bagian dari kehati-hatian agar tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut. Karena banyak sekali terjadi kesalahan pada bacaan seseorang, namun terkadang dia sendiri tidak mengetahui kalau itu adalah salah. Makanya perlu membaca Al-Quran itu kepada guru. Tidak boleh kita membaca sendiri, kecuali antum sudah fasih. Berkata Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Qaqani dalam Manzuma Qakoniyah bait ke-23 sampai 24, beliau mengatakan fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdzihi. Maka ilmu pertama yang wajib bagi para pembaca Al-Qur'an untuk ditekuni, ya, memperkuat hafalannya, juga wajib untuk memahami permasalahan lahan dalam membaca Al-Quran yang berasal dari lisanmu saat engkau membacanya. Ini al-lahan ini insya Allah kita akan bahas malam ini adalah kesalahan tentang membaca Al-Quran adalah al-lahan. Maka jadilah engkau seorang arif, orang yang benar-benar memahami permasalahan lahan, baik lahan jali atau lahan khafi, agar engkau tidak tergelincir padanya, karena tidak ada uzur bagi yang tidak mau memahami persoalan ini. Jadi yang perlu ana ingatkan kepada antum dan ana juga di sini, ana dan antum semuanya sama. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi dalam membaca Al-Quran ada dua yang kita perhatikan. Ada lahan jali dan ada lahan khafi. Nah, ini bagaimana kita mengetahuinya? Kita belajar. Nah, makna al-lahan secara bahasa adalah al-khata'u wal mailu 'anis shawab. Kesalahan dan berpaling dari kebenaran. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'ani fayuhillu biqawa'idit tilawah. Kesalahan dalam baca Al-Quran sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah. Jadi kita harus perlu tahu juga kesalahan-kesalahan ini agar kita terhindar dari kesalahan ini. Kesalahan dalam baca Al-Quran terbagi menjadi dua. Tadi Anda sudah sampaikan juga, dua macam menurut mayoritas para ulama. Yang pertama lahan jali, ini berat. Lahan jali itu berat kesalahannya. Kemudian lahan khafi, ya, ringan. Berikut penjelasan lengkapnya, perhatikan. Yang pertama, kesalahan jali, al-jali. Ini dikenal al-jali, kesalahan berat
adalah kesalahan yang jelas dan fatal. Menyalahi kebiasaan para ulama qiraat. Hukum lahan jali haram secara mutlak. Karena mengubah lafaz dan mengubah isi kandungan makna Al-Quran. Adapun orang awam wajib baginya belajar hingga terbebas dari lahan jali. Kalau di sini antum tidak dikatakan orang awam, karena antum setiap hari belajar, ya enggak? Tidak ada uzur bagi antum, kecuali antum kaslan, malas. Kalau antum sungguh-sungguh dan antum serius, antum baca sama saya atau musrif antum, pasti antum akan mengetahui di mana letak kesalahan bacaan antum. Dan ini perlu, ya, apalagi yang antum halaqah sama syekh, itu kesempatan luar biasa. Antum bisa langsung memperbaiki bacaan antum kepada para masyayikh yang ada di sini. Ya, kita lanjut ya. Karena mengubah lafaz, ya tadi ya, orang yang tidak sanggup belajar atau masih dalam tahap pembelajaran, di mana dalam bacaan tersebut terdapat begitu banyak lahan jali, maka harus berusaha untuk minimal memperbaiki bacaan yang termasuk rukun salat. Apa? Min arkanis salat, rukun salat bacaan itu Al-Fatihah. Minimal. Kalau orang yang susah, benar-benar susah. Antum susah nggak baca Al-Fatihah? Enggak kan? Insyaallah mudah ya. Setiap hari ya, antum latih sama para masyayikh di sini Al-Fatihah. Karena itu min arkanis shalah, dia adalah rukun salat. Ya, itu ya tidak menjadi imam salat. Bagi orang awam, dia masih lahan jali bacaannya, tidak boleh menjadi imam. Ya, kecuali dilihat keadaannya ya. Tapi kalau semasih antum, misalkan antum nih lagi naik kereta komuter lain, mungkin dari Tanah Abang ke Jakarta, antum mampir di musola stasiun. Nah, di situ nggak ada imam. Antum belajar, antum maju. Cuman kebanyakan di kita ini karena dilihat kecil, nggak biasanya orang itu meragukan. Kecuali orang-orang yang besar ya. Kalau anak kecil biasanya nggak diragukan. Makanya perlu di sini antum kalau memang misalkan disuruh antum pakaian rapi, mungkin peci dan semisalnya, biasanya mungkin akan disuruh. Ya, karena Al-Fatihah ini yang paling pokok. Ketika kita imam itu jangan sampai Al-Fatihah itu salah. Dan tidak mengeras bacaannya dalam majelis-majelis kaum muslimin. Maksudnya tadi ketika seorang yang awam itu ketika dia berada di majelis seperti ini, dia tidak boleh mengeraskan suaranya karena dia itu masih harus banyak belajar. Khawatir dia ketika mengeraskan suaranya nanti akan ditegur. Seperti itu. Kemudian mengubah huruf dikarenakan kesalahan pada makhraj dan sifat. Contoh, huruf H menjadi huruf H. Dan ini kesalahan berat. Ya, huruf H tadi menjadi H. Kemudian huruf Sin jadi huruf Sod. Kemudian huruf Ain jadi A. Alhamdu jadi Alhamdu. Ini anak berikan contoh. Kemudian Asa jadi Aso. Ya, kemudian Na'budu jadi Na'budu. Beda nggak? Beda. Dan ini namanya lahan jali kesalahan berat. Ya, makanya perlu kita semua di sini benar-benar kehati-hatian ketika membaca Al-Quran. Kemudian itmamul harakat juga kita sempurnakan harakat. Yang 2 harakat kita baca 2 harakat. Seperti itu. Kemudian yang tadi kita lanjut menambah huruf mat bacaan panjang. Contoh, lima taqulun jadi lima taqul. 5 tadi nggak ada harakat, tapi ditambah harakat jadi 5. Sama atau beda? Beda. Nah, itu termasuk lahan jali. Kita menambah harokat sedangkan itu tidak ada harokatnya.
Ini kebanyakan. Mungkin masih ada di antum. Yang tidak ada harokat dikasih harokat, yang ada harokat malah dikurangin. Ya, kemudian wala yansurun. Jadi wala ditambah lagi. Padahal wala yansurun kemudian wala. Jadi ditambah lagi 2 harokat. Ini menambah huruf mat bacaan panjang. Kemudian menghilangkan mat lagi. Yang tadi menambah huruf mat, kemudian dia menghilangkan matnya lagi. Contoh, la ilaha illallah. Kemudian dia baca la ilaha illallah. Nah, ini menghilangkan huruf alif. Ya, alif mat. Kemudian walima ta'budun. Jadi yang pertama walima ta'budun, kemudian walima ta'budun. Dihilangkan lagi matnya yang 2 harokat atau harokatain. Nah, ini sering. Ya mungkin antum nggak merasakan. Tapi kalau antum fokus melihat Al-Quran setelah antum hafal, maka antum cek lagi benar atau tadi bacaannya. Apakah ada pengurangan harokat atau mana? Nah, di sini perlu ilmu dan terus belajar. Sampai kapan belajar? Sampai meninggal. Jadi nggak ada istilah antum tamat dari awal dan tiga kita selesai belajar. Setelah antum sholat, misalkan ada nggak sholat itu libur? Boleh nggak libur sholat? Nggak boleh. Laki-laki nggak bisa sholat berdiri, dia bisa sholat duduk. Nggak bisa duduk, dia bisa tidur. Sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, Anda lanjutkan lagi. Mengubah harokat. Mengubah harokat. Contoh. An'amta jadi an'amtu. Nah, ini lahan jadi juga. Yang tadi an'amta jadi an'amtu. Yang harokatnya fathah menjadi dhammah. Padahal asalnya dia harokat fathah. Kemudian syahidallahu menjadi syahidallaha. Yang pertama dhammah menjadi fathah. Ini termasuk lahan jali. Merubah harokatnya. Ini perlu kita pelajari dan terus kita pelajari. Bagaimana antum agar antum kuat hafalannya? Antum benar-benar cek. Sebelum antum hafal, antum lihat dulu ayatnya, bacaannya, atau ada teman antum suruh dengarkan. Nah, ini perlu ya, biar antum ketika antum udah tamat di sini minimal atau berusaha kita ya, bacaan kita yang diinginkan oleh sekolah kita ini standar apa? Standar sanad. Ya enggak? Bacaan kita itu standar sanad. Itu yang diinginkan oleh sekolah. Dan harus kita kejar itu. Harus kita pelajari. Antum yang udah di sini 3 tahun, 6 tahun, terus belajar. Ana di Al-Wildan 1 dari 2017 sampai sekarang masih belajar. Sama Syekh Khalid, sama Syekh Ahmad Asy'ari. Masih diperbaiki? Masih. Masih disuruh hafal matan Jaziriyah? Masih. Artinya ana antum nggak ada bedanya. Masih sama-sama belajar. Ya. Dan antum harus lebih semangat lagi. Karena antum itu tidak ada kesibukan di sini. Yang disibukkan antum mungkin main atau apa, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk belajar harus serius. Berusaha bagaimana kita bisa memahami ilmu yang diajarkan oleh para ustadz kita. Kemudian yang tadi lahan jali yang pertama, kemudian yang kedua ini al-lahnu al-khafi, kesalahan ringan. Ya, kesalahan ringan. Adalah kesalahan ringan, ya. Kesalahan yang samar, yang tidak menyalahi ya kebiasaan para ulama qiraat. Dan hanya salah pada lafaz, tidak sampai mengubah maknanya. Seperti kurang gunna, mat. Sebagian mengatakan hukumnya makruh dan sebagian mengatakan hukumnya haram. Terlebih jika dilakukan dengan sengaja. Contoh, ya.
Yang pertama, lafaz min qablikum dibaca dengan tidak menyempurnakan bunyi tebalnya. Jadi min qablikum, bukan min qablikum. Jadi membaca min qablikum. Hilang gunahnya. Ya. Hilang dengungnya. Serta tidak ditahan dua harokat. Nah itu tadi yang dibaca min qablikum jadi min qablikum, hilang. Kemudian lafaz bima unzila dibaca dengan dua harokat, seharusnya 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Jadi ini ya, ini lahan khafi. Jadi perlu kita, bagaimana kita bisa mengetahuinya, belajar. Ada buku, antum udah punya buku Imam Syafi'i yang metode Syafi'i hitam itu? Udah punya semuanya? Antum belajar itu, sama-sama belajar. Itu sangat membantu. Ketika antum membaca atau memahami buku itu, antum akan memahami, oh ini idhar halki, oh ini ikhfa, oh ini idgham, oh ini iqlab. Itu semuanya perlu ilmu. Tidak bisa kita asal-asalkan atau hanya meneka. Oh ini ya, ini nggak bisa. Harus jelas. Maka semua di sini perlu ilmu. Kemudian pembagian lahan, ya, kesalahan ini. Al-lahnul khafi ringan. Ya. Kesalahan ringan tidak sampai merubah makna, tidak menyalahi kebiasaan para qurra, di antaranya kurang sempurnanya tafkhim. Ya. Tebal, ya, kurang sempurnanya tebal. Kemudian kurang panjang pada mad far'i. Tidak qalqalah pada huruf qalqalah. Contoh, siapa yang bisa berikan contoh qalqalah di sini? Hah? Satu orang saja? Satu? Hah? Ya, antum udah tahu lah. Jadi salah satu kesalahan khafi ringan, huruf qalqalah itu tidak dibaca qalqalah. Contoh, min qablikum. Qablikum seharusnya kita baca min qabl, min qablikum. Nah itu ma'ruf dan antum udah tahu semua. Kalau istilah di kita itu baju di toko, tapi dalam istilah Jazariyah ajid qatin baqot. Nah ini tidak sempurnanya bunyi dengung juga. Ini masih nan khafi, masih ringan. Cuman ketika antum baca tadi kesalahan-kesalahan khafi itu aib bagi antum yang belajar. Kenapa? Karena antum udah diajarin. Beda dengan orang di sana yang tidak belajar. Itu aib yang pertama, aib dalam majelis ada. Ketika antum, istilahnya antum misalkan disuruh baca dan antum baca tidak sesuai dengan kaidah, itu aib. Khusus antum yang belajar. Beda dengan orang awam yang tidak belajar sama sekali. Kemudian yang kedua, aib dalam tilawah. Biasa bagi yang sudah mutqin. Ini aib juga bagi yang sudah mutqin, hafal 30 juz dan sebagainya, ini aib. Makanya perlu ya kita cek kembali hafalan kita, bacaan kita, melihat lagi Al-Qur'an. Oh seperti ini. Tinggal antum ulang lagi. Yang ketiga, tidak mengapa bagi yang awam, tapi harus belajar. Ini yang awam disebutkan ini. Kalau antum tuh aib. Ketika antum membaca lahan khafi, apalagi lahan jali. Kalau lahan jali itu udah berat. Ini masih lahan khafi. Kemudian yang kedua tadi, al-lahnul jali ini pembagian lahan, kesalahan lagi ya. Kesalahan fatal merubah makna, menyalahi kebiasaan para ulama qiraat, mengubah huruf. Mengubah huruf.
Ya, tadi Ana udah sampaikan mengubah huruf itu ain jadi hamzah, kemudian ha jadi ha. Nah, itu ini fatal kesalahannya. Mengubah atau mengurangi harokat. Ya, mengubah atau mengurangi harokat. Kemudian berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Menambah atau mengurangi huruf mat. Kalau lahan jali itu haram mutlak. Ya, tidak ada toleransi. Tapi kalau lahan khafi tadi disebutkan di bawahnya lagi aib dalam majelis, aib dalam tilawah, kemudian terakhir tidak mengapa bagi yang awam tapi harus belajar, itu lahan khafi. Tapi kalau lahan jali itu haram mutlak. Tidak boleh. Jangan sampai kita membaca Al-Quran apalagi kita sengaja dengan apa? Kesalahan. Dan kita udah tahu di bait ya Jazariyah itu malam yujawwidil Qur'ana atin. Siapa saja yang sengaja membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, dia sengaja, maka dia berdosa. Ya, antum silahkan cek matannya itu. Dan hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid wajib. Ya. Dengan tajwidlah bacaan kita menjadi bagus. Nah, itu ada berapa kesalahan tadi yang Anda sampaikan tadi dan antum bisa mengulangi lagi nanti. Ya, ketika antum melihat catatan antum ada pembagian lahan itu dan ini perlu kita ulangi terus sehingga kita mengetahui di mana letak kesalahan kita. Nah, sekarang Anda akan menyampaikan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Ya, ini Anda bawakan ya perkataan para ulama. Ya, tadi ada kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, kemudian sekarang ada kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Ini perlu kita ketahui juga. Ya, karena di sini di Al-Wildan ini untuk Al-Qur'an luar biasa ditekan. Ya enggak? Antum satu hari aja nggak store ditegur enggak? Aib bagi antum ketika antum setiap hari kolayam antum nggak ada store, nggak ada ziyadah tambah hafalan. Aib bagi antum kemana aja kata syekhnya. Padahal setiap hari antum ada waktunya, tapi untuk belajar untuk Al-Quran antum nggak ada waktunya. Mana yang lebih banyak, main atau baca Al-Quran? Kalau misalkan di luar sana, Anda biasa sering sampaikan, mana yang lebih banyak, main HP atau baca Quran? WA, Instagram, Facebook, YouTube, dan semisalnya. Itu waktu kita dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Maka kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah agar Allah mudahkan langkah kita, urusan kita. Nah, anak akan sampaikan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang keliru dalam surat Al-Fatihah dengan lahan yang menyebabkan perubahan makna, saya berpendapat bahwa sholatnya tidak sah. Begitu pula tidak sah orang yang sholat di belakangnya menjadi makmum. Nah, ini perlu kita. Tapi insya Allah sih, kalau kita udah belajar, insya Allah ya kita akan terhindar dari lahan ini. Adapun jika kekeliruannya yang mengubah makna itu pada selain Al-Fatihah, maka saya tidak menyukainya. Maksudnya ketika kita membaca selain surah Al-Fatihah tapi salah, ya, maka kata beliau saya tidak menyukainya. Namun saya tidak berpendapat bahwa ia mesti mengulang sholatnya.
Ini surah yang lain, bukan surah Al-Fatihah. Tapi dia tidak perlu mengulang sholatnya untuk surah yang lain. Karena kalaupun ia meninggalkan tidak membaca surat selain Al-Fatihah, ya, dan hanya membaca Al-Fatihah saja, saya berharap sholatnya diterima. Dengan itu sholatnya sah. Maka begitu pula sholat makmum di belakangnya, insya Allah jika kekeliruannya terjadi pada surah Al-Fatihah atau surat yang lainnya, namun tidak sampai mengubah makna, maka sholatnya sah. Namun saya tidak menyukai dia menjadi imam. Makanya kita hati-hati juga menjadi imam. Ya, apalagi misalkan kita ditunjuk, tapi kita merasa diri kita kurang mampu dan semisalnya, asalnya jangan. Ya baik kita suruh yang memang udah berpengalaman atau dia dari segi bacanya bagus dan hafalannya bagus. Ya, jadi itu. Namun saya tidak menyukainya menjadi imam bagaimanapun keadaannya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dengan menyempurnakan seluruh huruf dan tasydidnya yang berjumlah 14. Dan diantaranya 3 tasydid pada basmalah. Apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, membaca huruf bertasydid dengan biasa sebagaimana tanpa tasydid, atau mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain padahal lisannya sehat, ya artinya lisan dia ini tidak susah menyebutkan huruf-huruf, mudah bagi lisan dia, maka bacaannya di dalam sholat tersebut tidak sah. Nah ini pendapat Imam Nawawi. Kalau lisan kita sehat dan kita bisa mengucapkan huruf itu dengan baik dan benar, maka kita harus ucapkan huruf itu tanpa kita malas-malasan. Kita tidak perlu kita merubah huruf juga, ya. Apabila dia mengganti huruf dhad kemudian menjadi dha, maka dalam permasalahan keabsahan bacaan dan sholatnya terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah tidak sah. Jadi antum merubah huruf dhad menjadi huruf dha, itu pendapat yang paling sahih tidak sah. Tapi insya Allah di sini nggak ada kayak gini ya, nggak ada kan? Yang merubah maknanya huruf dhad jadi huruf dha ketika membaca Al-Fatihah, ada nggak? Nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Dan anak berharap tidak ada. Nah itu salah satu kesalahan di antara kesalahan Al-Fatihah, ya, maksudnya fatwa tentang kesalahan membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, terjatuh dalam lahan jali sehingga merubah huruf atau harokatnya. Ini penuntut ilmu tidak sepatutnya, ya, untuk sholat di belakang orang yang bacaannya Al-Fatihahnya banyak kesalahannya. Adapun orang yang salah pada lahan khafi, ya, lahan yang ringan, dan mungkin terkandung bacaan tersebut pada qiraat yang lain serta memiliki dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya sah dan orang yang bermakmum kepadanya tidak batal. Jadi ini perlu, maksudnya orang-orang yang sudah belajar tentu tentang qiraat dan dia sudah pelajari masalah itu, ya itu tidak masalah. Nah ini salah satu di antara penyampaian, ya, Syekhul Islam, ya, tadi kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Kemudian Anda akan menyampaikan tentang nasihat sedikit untuk antum, dan ini terus antum ingatkan. Ada yang ngobrol. Perhatikan di sini. Tadi Anda sudah sampaikan kesalahan-kesalahan membaca Al-Fatihah dan fatwa para ulama atau kesalahan dalam membaca Al-Fatihah
Ya, itu ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, yang perlu antum di sini ya, ingat ya nasihat ana ini, ana berharap pada antum semua di sini sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Antum sekarang tidak ada tanggungan. Antum dituntut untuk belajar di sini. Apa amanah orang tua antum? Amanah orang tua antum apa di sini? Makan, tidur, atau belanja? Atau belajar? Belajar. Jangan sampai antum mengecewakan orang tua antum. Jangan. Ya, antum di sini sungguh-sungguh. Kalau misalkan antum merasa susah menghafal, merasa berat, bangun di tengah malam, sholat, qiyamul lail, minta sama Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Antum coba rasakan. Antum bangun di tengah malam, kemudian antum minta kepada Allah, minta diberikan kemudahan. Apalagi antum menghafal Quran di waktu tersebut, itu luar biasa. Antum merasakan kenikmatan itu. Maka setiap permasalahan, setiap hal-hal yang berat membuat kita kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta taufik, minta hidayah kepada Allah. Sehingga setiap apa yang kita lakukan itu mudah. Setiap amal yang kita lakukan mudah. Apalagi kita hidup di zaman fitnah sekarang ini. Orang-orang lebih sibukkan dengan dunia dibandingkan sholat, membaca Al-Quran, atau kewajiban dia sebagai seorang muslim terlalaikan karena disibukkan dengan dunia dan semisalnya. Itu fitnah. Ya, orang salah satu disebutkan oleh para ulama itu, ya, ada hadisnya. Dalam hadis itu bermakna yang artinya bersegeralah kalian untuk beramal. Badiru bil a'mali fitanan. Ya, bersegeralah kalian untuk beramal. Karena di zaman tersebut ada seorang yang muslim di pagi hari, sore harinya dia kafir. Sebaliknya, dia muslim pada sore harinya, ya, di pagi hari dia menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk dunia. Nah, kata para ulama terkait ini, orang paginya dia sholat, di makna seperti ini. Orang paginya dia sholat subuh, dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia melakukan amal soleh, namun di waktu asar dia kembali bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian di waktu asar dia melakukan amal soleh, melakukan kebaikan dan semisalnya, namun di pagi harinya dia kembali melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini sebagai pengingat buat kalian, dan yang harus antum fokus di sini terus belajar. Ya. Terus belajar dan terus minta kepada Allah, ya, setiap antum sholat, ya, setiap antum sholat minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Nah, banyak di antara kita ini yang malas berdoa. Malas berdoa enggak? Minta sama Allah. Antum kalau nggak ada uang minta sama orang tuanya, ya enggak? Giliran minta ingin, kalau sama Allah nggak mau minta ya. Minta sama Allah apapun, hal yang terkecil, hatta antum hilang sandal, nih, minta sama Allah, nggak masalah. Menunjukkan kita butuh kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat. Itu yang Anda ingatkan pada antum. Dan Anda ingatkan lagi, perbaiki niat antum ke sini. Tajdidun niyyah. Perbarui niat antum. Niat apa antum ke sini? Belajar
main atau apa, kembali perbarui niatnya. Sehingga kalau antum niatnya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mudahkan setiap langkah antum dalam belajar. Ya, jadi kembali niat, ya kembali niat untuk apa antum kesini dan tujuannya untuk apa, maka perbarui terus niat antum. Sehingga mungkin antum niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala dalam hati antum, mungkin Allah akan mudahkan. Bisa jadi Allah mudahkan setiap urusan antum. Misal antum yang awalnya hafal setengah juz atau misalkan setengah lembar, antum lillahi ta'ala jujur kepada Allah dalam belajar, Allah akan mudahkan antum menghafal 2 halaman. Gak ada yang mustahil. Iya enggak? Gak ada yang mustahil. Tapi kembali kesungguhan niat kita. Benar enggak kita nih belajar? Jujur enggak antum ke sini? Nah, kembali semua ke niat. Maka perbarui niat antum semuanya datang di sini untuk mencari ilmu, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan antum udah tahu hadisnya. Siapa yang tahu hafal hadisnya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, antum di sini lagi dimudahkan jalan menuju surga. Tentunya antum dengan sungguh-sungguh belajar. Sama, anak juga masih belajar dan antum juga belajar. Antum semuanya? Ya, semangat semuanya. Apalagi antum baru libur. Antum baru masuk berapa pekan? 1 pekan lebih ya? Hampir 2 pekan ya. Jangan kepikiran libur terus. Libur itu antum di sini hafal udah berusaha hafal 1 juz, antum pulang pegang HP, hilang lagi hafalannya. Datang hafal, pulang pegang HP, hilang lagi. Terus seperti itu. Antum mau kayak gitu? Cuman datang isi, keluar main HP, hilang lagi. Datang isi, hilang lagi. Seperti itu. Jadi usahakan ketika antum pulang rumah, gak masalah mungkin antum main HP 1 jam dan misalnya. Tapi murojaah dulu, tugas di sekolah diselesaikan, dan main HP ada waktunya. Dan ini perlu kesungguhan, ya. Cuman kita di zaman ini susah, ya. Apalagi seumuran antum ini udah istilahnya antum ini zaman apa namanya sekarang? Zaman now ya. Anak-anak zaman now antum nih. Jadi orang semuanya udah kuasai tentang media-media, jadi bagi antum udah gampang. Kalau zaman dulu nggak ada. Kalau zaman anak itu waktu SD, waktu SMP, SMA nggak secanggih seperti sekarang. Seperti itu. Ya mungkin itu yang Anda bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dan salah. Ana yang banyak bicara tentunya pasti banyak salah juga. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu datang dari anak pribadi dan syaitan. Mungkin ada pertanyaan mau disampaikan atau ana yang bertanya ke antum? Boleh nggak ana bertanya ke antum? Mana? Coba sebutkan apa itu lahan jali. Ana tunjuk nanti. Nggak usah angkat tangan. Ana mau lihat nih. Yang serius duduknya atau main-main. Yang main PC itu. Ana nggak tahu namanya siapa itu. Nah itu yang apa? Itu yang lihat ke sini. Itu yang giling-giling. Nah itu angkat tangan. Itu siapa tuh namanya? Ya. Antum apa itu lahan jali? Nggak tahu? Ana biasa seperti ini. Kalau antum nggak fokus, ana akan tunjuk antum. Kalau nggak fokus. Lahan jali. Sahal jidan. Gampang. Jangan yang dekat. Yang dekat ini bercatat. Ana mau yang jauh-jauh. Siap-siap yang jauh-jauh. Hatta itu anggota OSIS juga ana tanya nanti. Bisa nggak antum jawab? Atau antum mau minta bantuan kepada teman antum? Waktu masih ada, Isa belum masuk. Sedikit lagi mungkin Isa nih. Bisa 2 menit lagi. Bisa jawab? Nggak bisa jawab.
Kita suruh berdiri dulu 1 menit berdirinya. Ya, sebagai ikop itu nggak masalah sih kok. Berdiri saja. Ntar azan antum duduk lagi. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau ada yang bisa bantu jawab, dia boleh duduk. Siapa di sini? Ana mau lihat dulu nih. Yang pakai kacamata. Itu ya. Antum. Apa tuh jali? Sangat mudah. Hah? Kesalahan besar. Apa yang besar? Kesalahan besar atau kesalahan yang berat? Hah? Kesalahan? Coba sambungkan suaranya. Apa dia bilang? Besar atau berat? Ya, boleh antum duduk. Ya, lain kali antum harus bisa ya. Kita tanya lagi nih. Anak yang paling pojok. Tuh, yang sembunyi di belakang. Nah, itu tuh, yang pakai peci siapa namanya itu? Bukan, yang itu, yang baju putih, yang baju putih. Apa namanya? Apalan Kofi. Nah, Lan Kofi, padahal tadi jelas. Ayo, lahan kofi kan ada dua, lahan jali dan lahan kofi. Bukan, antum. Ah, apa lahan kofi? Ya, masya Allah, kesalahan ringan dalam baca Al-Quran. Tapi ringan ini diperjelaskan lagi. Kalau bagi antum aib. Kalau bagi orang awam, maka dia harus belajar. Ya, maka itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, anak kembali lagi, anak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, yang salah datang dari anak dan syaitan, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak tutup bidu'ai kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.